不好意思，队长，久等了。Halo semuanya, selamat datang di Semangat Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini kita akan melanjutkan Donghua series Swallowed Star, yang dimana pada episode sebelumnya, Luo Fang sudah memutuskan untuk mengikuti ujian praktisi Semo. Bagaimanakah bentuk ujiannya dan apa saja yang akan dihadapi Luo Fang kali ini? Tidak membuang waktu, kita langsung saja ke ceritanya. Setelah Luo Fang memutuskan untuk mengikuti ujian praktisi Semo, keesokan harinya, ia dijemput oleh Inspektur Jiang. Dan pada saat di dalam mobil, Luo Fang diperkenalkan dengan seseorang yang juga mengikuti ujian praktisi Semo, yang namanya adalah Yang Wu. Di sini, Yang Wu bertanya kepada Luo Fang, setelah mengikuti ujian praktisi Semo, jalur apakah yang akan dipilih Luo Fang? Di sini, Luo Fang belum memikirkan tentang hal itu. Lalu Yang Wu mengatakan kepada Luo Fang, dalam menjadi seorang praktisi, ada 4 jalan yang bisa ditempuh. Di antaranya, yang pertama bisa bergabung dengan militer, yang kedua bergabung dengan aula seni bela diri, yang ketiga bergabung dengan perusahaan, atau yang keempat bergabung dengan tentara bayaran. Di sisi lain, teman-teman Luo Fang yang mengetahui kalau Luo Fang mengikuti ujian praktisi Semo, mereka pun terkejut sekaligus salut karena Luo Fang tidak mudah putus asa walau ia gagal dalam ujian akademik. "就准备加入咱们极限武馆了。这位是杨武，也在今天参加。一般武者有4条正路。罗峰虽然年轻，不过这次通过的机会……杨哥，准武者考核。准武者考核？Tak lama kemudian, Luo Fang pun sampai di tempat ujian praktisi Semo itu dilakukan, yang ternyata tempat itu bernama Aula Jixian. Dan di sana juga ada warrior yang pernah menyelamatkan Luo Fang di kota beberapa waktu yang lalu. Dan di sini kita diberitahu kalau nama warrior itu adalah Tuan Lian. Luo Fang juga dipertemukan dengan seseorang yang bernama Tuan Wutong, yang merupakan kepala instruktur Aula Jixian di Yangzhou. Dan ia membawa Luo Fang dan yang lainnya ke tempat ujian praktisi Semo itu dilakukan. 产业经济的恢复，保驾护航。我却选择了武者之路。连大人也来了。教会馆总教官乌通主持本次准。Setelah Luo Fang menggunakan alat ujian tadi, ia pun langsung memasuki suatu tempat yang terlihat seperti dunia lama. Dan di sini juga terdapat peserta lain yang mengikuti ujian praktisi Semo juga. Pada awalnya, Luo Fang cukup kesulitan karena ia baru pertama kali berhadapan dengan para monster. Setelah ia mengingat apa tujuannya, lalu ia pun mengembalikan semangatnya dan langsung melakukan serangannya kembali. 累死累活的工作，阿华，
Setelah mereka mengalahkan monster yang ada di sekitar sana, salah satu dari temannya mendeteksi bahwa ada monster yang berada di dalam sebuah gedung. Di saat mereka mencari monster itu, Xin pun berpindah ke ayah Luo Feng, yang dimana ia sedang bekerja memindahkan barang-barang dari sebuah rumah. Dan terlihat kalau rumah itu adalah kediaman dari Zhang Haobai. Dan di sini kita memahami kalau Zhang Haobai mempunyai niat buruk terhadap ayah Luo Feng. 还有怪兽，在那里！什么东西？你怎么了？三七，少爷，我让你看看得罪我的后果。 Kembali ke Luo Feng dan teman-temannya, mereka pun dikejutkan dengan kehadiran monster, yang ternyata monster itu adalah elang emas. Karena terlalu berbahaya, mereka pun keluar dari gedung itu, dan terlihat elang itu mengejar mereka juga. Karena tidak ada pilihan, teman-teman Luo Feng melakukan serangan terhadap elang emas itu. Akan tetapi, mereka semua gagal dalam hal itu. Karena tersisa Luo Feng sendiri, ia pun langsung melakukan serangannya juga. 什么东西？你150，300磅。Pada akhirnya, Luo Feng dan teman-temannya juga dikalahkan oleh elang emas itu. Dan di sini, ujiannya pun selesai. Lalu diberitahu kalau pada ujian kali ini hanya bertujuan untuk mengukur kekuatan dan kecepatan dari setiap pesertanya, bukan untuk membunuh seluruh monster. Dan ternyata, Luo Feng mendapatkan skor tertinggi. Dan di sini, mereka semua yang lulus ujian dibawa untuk menerima hadiah berupa metode pelatihan kekuatan genetik. 我正式通知你，本次考核分析得知，你击杀虎獒犬时的力量大得了一击，综合下来，你的分数是最高的。看，现在请随我领取准武者奖励。同样修炼基因元能，但不同的是， 这就是基因元能。现在 Kembali ke ayah Luo Feng, di sini ia dan rekan-rekannya dituduh Haobai kalau mereka merusak jalan yang ada di rumahnya dan harus dihukum. Karena ayah Luo Feng dan rekan-rekannya tidak mau dan tidak terima akan hal itu, mereka pun dihajar Haobai dan anak buahnya. Setelah Luo Feng datang dan melihat kalau ayahnya diperlakukan seperti itu, ia pun menghajar Haobai dan juga anak buahnya. 都说了，这裂缝在之前就有了，凭什么推人？张浩白，你敢打我爸？你敢？ Luo Feng pun ditangkap karena telah melakukan keributan di rumah Zhang Haobai, dan terlihat Xu Xin memperhatikan hal ini. Di sini, keluarga Luo Feng
meminta untuk mengungkap kebenarannya, karena dikhawatirkan hal ini akan mempengaruhi ujian praktisi semu yang diikuti oleh Luo Feng. Saat Luo Feng berada dalam penjara, ada orang yang membuat keributan dengannya, dan di sini Luo Feng berusaha menghadapi orang itu, dan akhirnya Luo Feng pun berhasil mengalahkannya. 准武者不能出来啊！罗洪国先生，我们调查确认，爸妈，你们不用担心。知道本大爷在外头的威名吧？看来，准武者考核，是准啊！饶命，好汉饶命！ Di sisi lain, Hao Bei meminta temannya untuk mengutus seseorang yang berada dalam penjara untuk membuat keributan, karena teman Hao Bei mengetahui kalau Luo Feng ini adalah peserta dari ujian praktisi semu. Ia pun menolak permintaan dari Hao Bei. Karena hal ini, Hao Bei pun meminta temannya yang merupakan seorang praktisi juga, agar mengutus orang lain yang cukup kuat untuk menghadapi Luo Feng. 高中生，我没记错的话，小弟有事想求。罗峰道上可没这个好人。没有你周华阳周哥办不成的事情。武者，什么事让你这个富豪独子都感到麻烦？哎呀，张少，你这……张少，今天的话，准武者资格就会被取消。情况我知道了。好白，虽然现在被收押在监狱，但武者这是100万，事后。 Di malam itu, Direktur Dong pun dihubungi oleh seseorang yang memberitahu informasi mengenai kejadian di rumah Hao Bei beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, Tuan Jiang dan Tuan Wutong berdiskusi tentang ujian praktisi semu berikutnya. Mereka khawatir jika Luo Feng akan kesulitan pada ujian itu. Lalu, Tuan Lian pun mengatakan kalau ia yakin kalau Luo Feng akan bisa lulus pada ujian itu, karena ia merasakan energi spiritual dari Luo Feng, dan hal ini membuat Tuan Jiang dan Tuan Wutong terkejut. 为武者的第一步，他能力是罗峰在武者实战考核中也遇到这样的队，为什么他们对眼镜蛇这么看重？极强的精神力。 经验不足，想要通过武者实战力，让我惊讶。Pada malam harinya, Luo Feng mengingat penjelasan dari Tuan Wutong yang berupa kekuatan genetik dan juga energi spiritual. Energi genetik sendiri adalah energi yang dimiliki oleh setiap praktisi, yang membuatnya mempunyai kekuatan melebihi orang biasa. Sedangkan energi spiritual adalah energi yang ada secara alami dan tidak didapatkan melalui latihan. Dan di sini, Luo Feng pun melatih energi genetiknya dengan menenangkan diri dan merasakan alam semesta, dan juga dengan mengosongkan pikiran. Dan pada akhirnya, Luo Feng pun berhasil dan ia merasakan energi alam yang mengalir dalam dirinya. 到底是什么？基因元能修炼法，为什么他们对眼镜蛇这么看重？要比普通武者强1倍。基因元能的觉醒了，我信。这种能量，感觉到能量正在不对了。 手心。 Di saat orang utusan Paman Hao Bei tadi melewati tempat Luo Feng, ia mengeluarkan energi yang menakutkan. Lalu, film pun bersambung. 眼镜蛇，有人来探监了。
那就一起上，包括你。难道是我的意识？ Pada video selanjutnya, Dofang akan berhadapan dengan laki-laki tadi. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akan kita saksikan di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe untuk notif berikutnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.